Perang sipil terpanjang di dunia telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun di Burma, yaitu konflik Karen. Warga sipil adalah korban utama konflik antara pasukan Burma dan suku Karen. Kekejaman pasukan Burma menargetkan terutama petani miskin Kristen dari suku Karen, membuat mereka dibunuh dan diusir dari tanah mereka sendiri. It's been going on for almost 60 years, the longest running civil war. Kita kemudian melihat beberapa truk militer Burma, Tatmadaw, yang penuh sesak membawa warga miskin. Keadaan di wilayah itu sangat mencekam. Para petani miskin Kristen dari suku Karen dijadikan target pembantaian dan eksekusi oleh pasukan Burma. Sementara kekacauan terjadi di seberang perbatasan, kita beralih ke sebuah desa kecil di tepi sungai Salween, sungai Tan Luin, yang membatasi Thailand dan Burma. Di sana, kita bertemu John Rambo, seorang veteran perang Vietnam yang pendiam dan terasing. Setelah puluhan tahun meninggalkan medan perang, Rambo masih berjuang melawan trauma dan ketidakpercayaan terhadap otoritas, membuatnya sulit beradaptasi dengan kehidupan sipil. Rambo kini menjalani hidup sederhana. Ia bekerja sebagai penangkap dan penjual ular kobra, serta menjalankan jasa mengemudikan perahu di sungai Salween untuk mencari nafkah. Suatu hari, Rambo kedatangan tamu tak diundang, sekelompok misionaris dari sebuah gereja di Colorado. Mereka ingin pergi ke wilayah Burma untuk memberikan Alkitab, makanan, dan layanan medis kepada umat Kristen di sana. Awalnya, Rambo menolak keras permintaan itu, karena ia tahu pergi ke Burma sama saja bunuh diri. Namun, seorang wanita bernama Sarah, salah satu anggota kelompok itu, berbicara kepada Rambo dengan kata-kata yang tulus dan penuh keyakinan. Kata-kata Sarah membuat Rambo akhirnya luluh dan setuju untuk mengantarkan mereka ke sana. Waiting for you. Will you help us? All right. Perjalanan pun dimulai menggunakan perahu milik Rambo. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok perompak sungai. Para perompak itu berniat merampas barang-barang dan bahkan ingin membawa Sarah untuk dijadikan tawanan. Rambo, yang tidak gentar, menolak menyerahkan penumpangnya. Para perompak memaksanya memilih, menyerah atau semua dibunuh. Dengan ketenangan khasnya, Rambo mengambil keputusan cepat. Dalam hitungan detik, ia menghabisi seluruh perompak menggunakan senjata yang ia kuasai dengan sempurna. Kejadian berdarah itu membuat salah satu misionaris, Michael, marah. Ia menganggap Rambo telah bertindak brutal, mengingat tujuan mereka adalah menghentikan kekerasan. Rambo menanggapinya dengan tegas. Jika ia tidak membunuh para perompak itu, Sarah akan diperkosa berkali-kali dan mereka semua akan dibunuh. Rambo bahkan menyarankan mereka membatalkan perjalanan dan misi tersebut. Namun, untuk kedua kalinya, Sarah berhasil memujuk Rambo. Dengan keyakinan penuh, ia meminta Rambo untuk melanjutkan misi mereka. No, you don't believe in what we're doing. But it's our life. Our choice. John, please. Keesokan harinya, rombongan misionaris yang diantar Rambo akhirnya tiba di Burma. Sarah berpamitan, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Rambo karena telah bersedia mengantarkan mereka meski penuh risiko. I don't know what to say. Then you shouldn't say anything, should you? Rambo dan krunya kemudian kembali menyusuri sungai menuju Thailand. Dalam perjalanan pulang, ia sempat membakar kapal perompak yang mereka habisi sebelumnya. Tindakan ini dilakukan Rambo untuk memastikan para perompak itu benar-benar lenyap dan tidak akan beroperasi lagi di lokasi tersebut. Kelompok misionaris melanjutkan perjalanan darat menuju sebuah desa Karen yang merupakan target pembantaian tentara Burma. Setelah tiba, mereka mulai mengajar anak-anak, membagikan Alkitab, dan memberikan pengobatan kepada warga yang terluka. Let me see if I can fix this little problem, okay? Christ may dwell in your hearts with faith. Beberapa hari kemudian, suasana damai desa seketika berubah mencekam. Tentara Burma atau Tatmadaw menyerang dengan senjata berat.
Beberapa roket menghantam pemukiman warga, menewaskan sebagian besar penduduk desa dalam waktu singkat. Penduduk desa yang selamat, termasuk para misionaris, ditangkap dan dijadikan tawanan. Desa yang tadinya tenang dan penuh kesibukan, kini berubah menjadi desa mati yang sangat mengerikan. Sementara itu di tempat lain, Rambo terlihat sedang merenung. Kenangan masa lalu di medan tempur kerap membayangi dan menghantui tidurnya. Penderitaan yang ia saksikan selama Perang Vietnam dulu membuat batinnya kian terusik. You're always going to be tearing away. I know the reasons you're here. Tak lama kemudian, seorang pastor dari Colorado datang menemui Rambo. Ia meminta Rambo untuk mengantarkan sekelompok tentara bayaran yang ditugaskan menyelamatkan para misionaris yang diculik. Mendengar permintaan itu, Rambo langsung menyiapkan senjata, termasuk golok besar andalannya. Ia bersiap kembali berperang setelah sekian lama menjauh dari medan tempur. That we receive. It is in dying that we awake to eternal life. Keesokan harinya, di tengah perjalanan menuju Burma, Rambo hanya duduk diam di atas perahu. Di antara rombongan, pemimpin tentara bayaran, seorang pria berkepala pelontos, dengan angkuhnya menyombongkan diri tentang keahlian tempur dan strateginya. Rambo sama sekali tidak bereaksi. Dalam hati, ia menilai pria itu hanyalah tentara baru yang belum pernah merasakan perang yang sesungguhnya. So they send in the devil to do God's work. It's ironic, isn't it? Is it the trip? Has it got you nervous? Sementara itu, Sarah disekap di ruang sempit dan pengap, tepat di bawah pondok kayu milik kapten tentara Burma. Ia dikurung bersama babi-babi, dan bau anyir kotoran babi membuat Sarah mual. What do you want from us? Di waktu yang hampir bersamaan, Rambo dan rombongan tentara bayaran tiba di daratan Burma. Mereka disambut 2 anggota pasukan pemberontak yang akan memandu mereka. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika sampai di dekat tempat tujuan. Jumlah pasukan tentara Burma, Tatmadaw, yang harus mereka hadapi ternyata mencapai 100 orang. Jauh lebih banyak daripada perkiraan awal yang hanya puluhan orang. It's west. 2 north, 6 to a walk. How many soldiers? 100, maybe. 100? What did he say? Saat mereka bersiap berangkat, Rambo terlihat ikut mempersiapkan senjatanya untuk ikut serta. Namun, pemimpin tim tentara bayaran yang arogan itu justru memerintahkan Rambo untuk tetap menjaga perahu dan tidak ikut bersama rombongannya. Why don't you wait with the boat? My men are staying. He's the boatman. He stays with the fucking boat. I want a white man on and not some fucking dick. Mendengar perintah itu, Rambo hanya terdiam tanpa sedikit pun membantah. Ia menunggu dengan sabar hingga para pasukan pembunuh bayaran itu pergi. Setelah itu, Rambo diam-diam Setelah berjalan cukup jauh, tim tentara bayaran akhirnya tiba di desa tersebut. Namun mereka kaget saat mendapati desa itu sudah porak-poranda, menyisakan mayat-mayat yang bergelimpangan dan sebagian sudah membusuk. Armies come, kill everything, leave our dead here as warning. Mine, everywhere. Watch where you walking. Suasana yang mencekam dan mengerikan itu seketika membuat nyali para tentara bayaran menciut. Diselimuti ketegangan dan serangan mental yang hebat, mereka tak lagi dapat berpikir jernih. Hal ini pada akhirnya memicu perselisihan sengit di antara mereka. I'm with you. Let's check it out. Check what? They're 100 strong. Hey, we took the man's money. Hey. Just calm down, calm. Melihat horor itu, para tentara bayaran yang kini tampak kurang berpengalaman hanya bisa mengawasi tanpa dapat berbuat apa-apa. Melihat horor itu, para tentara bayaran yang kini tampak kurang berpengalaman hanya bisa mengawasi tanpa dapat berbuat apa-apa. Namun, tiba-tiba Rambo muncul dari persembunyiannya. Ia dengan cepat dan seorang diri menyerang para tentara Burma hanya dengan menggunakan panah miliknya. Who are you, boatman? Where'd you learn to kill like that? Let's move. Malam pun tiba.
Rembo dan para tentara bayaran yang kini menyadari siapa yang sebenarnya berpengalaman, segera mulai menyusun rencana pembebasan para misionaris. All set? Yeah. Set. Hujan deras yang mengguyur markas pasukan Burma menjadi keuntungan besar bagi Rembo dan para tentara bayaran. Suara hujan dan angin kencang menyamarkan suara langkah dan pergerakan mereka saat menyusup. Satu persatu mereka menyusup ke area penahanan. Beberapa misionaris berhasil ditemukan. Namun mereka juga menemukan fakta tragis. Salah satu misionaris telah tewas dan dijadikan santapan babi-babi. There's two of them in the cage. Near the pigs. Get them. Di sisi lain, pasukan Burma sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka setelah menghancurkan desa. Rembo memanfaatkan situasi ini untuk bergerak lebih luasa. Di tengah pesta, komandan tentara Burma terlihat akan melakukan pelecehan terhadap seorang bocah laki-laki. Rembo dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Sarah yang dikurung di gubuk terpisah. Namun sayangnya, Rembo justru terjebak dalam situasi sulit. Rekan-rekan tentara bayarannya yang dilanda ketakutan memilih mundur dan meninggalkannya saat itu juga. Beruntung, seorang penembak jitu muda dari tim bayaran itu memutuskan untuk tetap menunggu Rembo. Hal itu ia lakukan demi alasan kemanusiaan, tak peduli jika aksi nekatnya akan membahayakan dirinya sendiri. Di sisi lain, Sarah sempat dibawa ke sebuah gubuk lain oleh tentara Burma yang berniat memperkosanya. Di tengah pelarian mereka, dua tentara Burma tak sengaja melihat Rembo dan Sarah. Ketika para tentara itu hendak melepaskan tembakan, dua peluru mematikan dari penembak jitu seketika menghabisi mereka. Bertepatan setelah hujan reda dan sang komandan tentara Burma baru saja selesai menuntaskan birahinya, ia mulai merasakan keanehan. Ia tidak menyadari bahwa sebagian besar pasukannya sudah tak bernyawa. Hal itu terbukti dari suasana malam yang dingin, yang tiba-tiba terasa hening dan mencekam. Keesokan paginya, pasukan tentara Burma menemukan para tawanan hilang dan banyak rekan mereka tewas. Sang komandan terlihat sangat marah, terutama setelah melihat adik kandungnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya yang tersisa untuk melakukan pencarian besar-besaran demi menemukan para pelaku. Sementara itu, nasib sial menimpa kelompok tentara bayaran. Pemimpin mereka yang arogan terkena ranjau milik pasukan Burma, menyebabkan kakinya terluka sangat parah. Sialnya, ledakan ranjau itu menarik perhatian pasukan Burma yang kemudian berhasil menangkap sebagian besar dari kelompok tentara bayaran tersebut. Rambo yang mendengar ledakan ranjau dari kejauhan berinisiatif bergerak sendirian. Ia membawa sobekan baju milik Sarah sebagai umpan. Sebagai veteran perang, Rambo tahu cara mengelabui musuh tanpa ada korban tak bersalah. Berbekal pengalaman tempurnya, Rambo menuntun pasukan pengejar ke lokasi yang menyimpan rudal sisa Perang Dunia Kedua yang masih aktif. Dengan cekatan, Rambo memasang bom tepat di atas rudal itu, menutupinya dengan dedaunan, dan mengikatnya pada tali yang terhubung dengan sobekan kain Sarah. Setelah selesai memasang jebakan, Rambo segera berlari menjauh. Pasukan Burma yang mengejarnya berhasil terperangkap. Dalam sekejap, ledakan dahsyat menghancurkan tubuh mereka bersama dengan asap.
Sementara itu, penembak jitu muda dan Sarah melihat kelompok tentara bayaran mereka tertangkap dan disiksa secara keji. Tepat ketika mereka akan dieksekusi oleh tentara Burma, tiba-tiba tersebut hanya menyisakan komandan pasukan Burma seorang diri. Diliputi ketakutan, ia berusaha lari menyelamatkan diri. Namun, usahanya sia-sia ketika Rambo tiba-tiba muncul dan menghabisinya saat itu juga. Setelah kejadian itu, misi selesai. Rambo memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Arizona. Ia mendatangi rumah kandung kakaknya di sebuah desa peternakan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Rambo bertemu dengan keponakannya yang cantik, Gabriela. Dan film pun selesai.